Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari kelas 2B NPM 192191052. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak. Nah, yang pertama yaitu proses belajar gerak. Nah, proses belajar gerak ini yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan yang berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. Nah, yang pertama ada fase kognitif. Nah, fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Nah, di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, lalu kemudian mencoba untuk melakukannya berulang-ulang. Lalu pada fase ini juga atau aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Nah, pada saat belajar mencoba berulang-ulang ini dalam melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya, tentunya belum terbiasa karena masih meraba-raba untuk berusaha menampilkan bayangan gerak yang ada dalam pikirannya lalu dimasukkan ke dalam gerakan yang nyata. Nah, pada awalnya ini seringkali masih mengalami kesulitan tentunya. Namun dengan cara berulang-ulang ini pelajar akan mampu melakukan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Lalu fase yang kedua adalah fase asosiatif. Nah, fase asosiatif ini merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif ini adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Nah, pada fase kognitif asosiatif ini pelajar sudah sampai pada taraf atau tahap merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Lalu pada fase asosiatif ini juga dengan cara melakukan atau rangkaian gerakan secara berulang-ulang, maka penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat, semakin lancar. Lalu peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemampuan yang dan makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten dalam pelaksanaannya dan semakin halus. Lalu fase ketiga yaitu fase otonom. Nah, fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Nah, pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi pas pelajar ini bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom atau secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom atau artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain karena sudah terbiasa dengan melakukan latihan yang berulang-ulang. Dari proses latihan tersebut akan menyerupai gerakan yang sebenarnya.
Nah, gerakan yang otomatis adalah gerakan yang bisa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis, yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang dilakukan itu. Nah, misalnya ada pemain sepak bola yang mengiring bola, lalu begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, akan melindungi bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat atau melakukan membelokkan bola atau capping. Lalu untuk mencapai fase otonom ini diperlukan pemerhatikan gerakan berulang-ulang, tentunya secara teratur dan jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Tentunya ini adalah proses dalam dimana melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Lalu materi selanjutnya yaitu kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Nah, keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan ke arah yang perlu ada pada diri pelajar ini dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang ada pada diri pelajar tersebut. Nah, kondisi belajar gerak ini meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi internal. Nah, kondisi internal ini adalah di mana keadaan pada diri kita sendiri yang diperlukan selama berproses belajar berlangsung. Nah, selama proses belajar gerak ini kita perlu yang pertama adalah berusaha meningkatkan bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari, lalu berusaha mengingat urutan rangkaian dan bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Lalu kondisi yang kedua adalah kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini dalam kegiatan belajar gerak adalah keadaan di mana keadaan tersebut dipengaruhi dari luar diri kita yang mempengaruhi proses belajarnya. Nah, lalu kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah bentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata dan sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.